Oke, sudah berlima ya. Oke, selamat siang semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang Kak. Selamat siang, Kak. Aisyah, Caroline, Sumira, Chandra, Diana Ningrum, dan Haya. Oke, kita teruskan, kita tuntaskan pembahasan soal kita yang tadi ya. Untuk yang tadi masih sampai nomor 3 ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sambil teman-teman kita nanti datang ya. Oke, untuk berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, ini sih sama aja ya. Agar fungsi fx, y ax ditambah 2y ya. Dengan kendala ini 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4, x tambah 2y lebih dari sama dengan 4, x lebih dari 0, y lebih dari 0, mencapai minimum hanya di titik ini ya. Oke, jadi mencapai minimum hanya di titik 4/3, 4/3. Maka berapakah nilai dari konstanta A-nya? Oke, yang pertama sekali kita buat dulu gambarnya ya, supaya kita paham permasalahannya. Jadi di sini 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4, katakanlah ini garis yang pertama. Maka titik potong sumbu x-nya adalah 2,0 ya. Kemudian sumbu y-nya 0,4. Sedangkan garis yang kedua, x tambah 2y lebih dari sama dengan 4. Ini titik potong sumbu x 4,0 dan sumbu y-nya 0,2. Nah, hanya ada dua garis ini ya. Oke. Nah, sekarang kita buat ininya ya, gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini aja. Ini dia. Nah, ini y, x pusat koordinat 2,0, 0,4, 4,0, 0,2 ya. Nah, ini lebih dari, berarti kita coret aja yang daerah penyelesaiannya ya. Jadi yang ini pasti dicoret gitu kan. Oh, lebih dari ya, salah lagi. Yang kita coret yang bukan penyelesaian aja. Allah, malah itu yang hilang. Nah, kalau lebih dari yang bukan penyelesaian yang ke bawah ya. Jadi kita coret yang ke bawah ini, supaya penyelesaiannya jadi bersih gitu, mudah dilihat. Nah, ini dia. Kemudian yang ini juga. Nah, dan ada di sini x lebih dari 0, y lebih dari 0 yang ini ya di akhir ya. Begitu juga yang ini. Nah, maka yang putih adalah daerah HP, daerah himpunan penyelesaiannya. Titik pojoknya ada 3. 1, 2, 3 ya. Hanya ada yang 3 ini. Jadi daerah HP-nya ini gitu.
Nah, di sini titik-titik ini sudah ketahuan sih. Yang ini titik A misalnya 0, berapa itu? 0,4. Sedangkan di sini 4,0 ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu aja sih. Ini ada namanya dong ya, kita berikan titik C lah ya. Ini titik B ini. Untuk titik B itu dieliminasi ya. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 4. X tambah 2Y sama dengan 4. Eliminasi Y-nya kali 2. Ini kali 1 ya. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Sedangkan ini X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kalau kita eliminasi 3X sama dengan 4, maka X-nya 4/3 ya. X-nya 4/3, Y-nya 4/3 juga ya. Jadi koordinat titik B ini adalah 4/3 4/3. Nah, jadi bagaimana supaya minimumnya di titik 4/3, 4/3 ini? Namanya minimum kan berarti paling kecil kan gitu ya. Nah, kemungkinan minimumnya itu hanya di 3 titik ini karena pojoknya cuma 3. Titik A, titik B, dan titik C. Berarti titik B ini harus lebih kecil dari semua titik yang lain. Nilainya kayak gitu. Ya. Kayak gitu aja sih. Jadi dia nilainya harus lebih kecil dari titik-titik yang lain itu. Berarti di sini dapat kita tuliskan seperti ini. Misalnya untuk titik A dan titik B ya. Untuk titik A dan B. Berarti si titik B itu nanti harus lebih kecil ketika dimasukkan ke fungsi objektifnya ya. Berarti gini, A dikali 4/3 gitu ya, ditambah AX 2Y ya, 2 dikali 4/3, dia harus lebih kecil ya, sama dengan pun tidak boleh sebenarnya ya. Karena kalau sama tidak hanya di situ, bisa di sepanjang garis itu nanti, jadi kurang gitu. Dia harus kurang dari, misalkan si A kan pasangannya, berarti dia, wow, X-nya 0 itu, berarti hilang dong begini. Waduh, begini ya. Terus ditambah 2 kali 4 ya. Sehingga di sini 4/3A ditambah 8/3 kurang dari 8 gitu ya. 2 kali 4 kan 8 ya. Ini kalau kita kurangkan ini berapa nih? 3 kali 4, 3 kali 8 24, 16 dong. 16/3. Jadi 4/3A kurang dari 16/3 ya. Berarti A-nya harus kurang dari 4 dong ya. Ini kali silang ya. 3-nya coret, 16 bagi 4 berarti 4 gitu. Nah, ini dapat kita satu persamaan. Satu hal, bukan satu persamaan. Nah ya. Yang ketiga aja lah ya. Karena sini ada 1, 2 gitu. Jadi A-nya harus kurang dari 4 gitu. Dari sini, dari ketentuan ini. Oke, kemudian lagi dia juga harus lebih kecil daripada si titik C. Jadi kita gunakan di sini misalnya warna hijau ya di sini. Itu dari B dan C ya. B dan C. Jadi maka dia A dikali titiknya 4/3 tadi ditambah 2 dikali 4/3, dia harus lebih kecil juga dibandingkan dengan titik A dikali ini 4,0 ya, 4 ditambah
Sini sih 0 ya, 2 kali 0 gitu. Jadi ini 4/3A ditambah seperti tadi 8/3 gitu. Harus lebih kecil dari 4A kayak gini. Ini 0 ya. Nah, ini kalau kita kurangkan 4/3A dikurang 4A kurang dari, ini jadi min 8/3 ya. Ini kurangkan 4/3 dikurang 4, min 8 juga ya. Min 8/3A kurang dari min 8/3. Berarti kalau dibagi negatif, tanda dibalik ya, sehingga A lebih dari 1 gitu ya. Ini hal keempat yang kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini A lebih dari 1, tapi A juga kurang dari 4, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai A itu berada di antara 1 dan 4 ya. Seperti ini. A lebih dari 1, A dan A juga kurang dari 4, berarti dia nilai A itu harus di antara 1 sampai 4. Maka kalau nilai A-nya antara 1 sampai 4, maka nilai minimumnya akan selalu berada di titik 4/3, 4/3 itu. Ya, misalkan nilai A-nya 2, 3, atau 3/2 gitu ya. Atau 5/2 masih bisa tuh. Pokoknya di antara 1 sampai 4 lah gitu ya. Nah, seperti itu cara menjawab nomor 4 ini. Silakan adik-adik pahami. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Bagaimana Zulfa Natasha? Ada mau ditanyakan, Dek? Zulfa Eta Natasha? Mic-nya bermasalah. Oke, bagus. Oke, Dek. Oke, kalau begitu silahkan adik-adik screenshot dulu. Sekarang kita teruskan ke nomor 5. 1, 2, 3 kita hapus ya. Oke. Nah, sekarang yang ini, what? Oh, ini cuman soal cerita biasa ya. Dari suatu persegi panjang, panjangnya lebih 3 cm dari lebarnya. Jika lebarnya X, berarti wow, hujan di sini. Lebarnya sama dengan X, sedangkan panjangnya X tambah 3 lebihnya kan. Terus luas sama dengan P kali L kan ya rumusnya. Dia harus lebih dari 15 gitu. Boleh 15 juga ya. Berarti X tambah 3 dikali X, dia harus lebih dari 15. Atau X dikali X tambah 3 harus lebih dari 15 ya. Kemudian X harus positif juga dong. Karena kan dia lebarnya ya. Kalau misalnya X-nya 0 misalnya nggak bisa dong ya. Kalau 0 kan masa ya persegi panjang lebarnya nggak ada. Jadi panjangnya doang dong. Kalau panjangnya doang jadi garis kan. Kayak gitu ya. Oke, saya kira ini sederhana. Kita lanjutkan saja. Next. Hope ini tulisan masih ada ya. Nah, sekarang yang ini. Yang ini juga yang kita arsir yang bukan penyelesaian ya, supaya penyelesaiannya nanti terlihat jelas berwarna putih.
Oke. Kita gambarkan dulu dia ya. Ini. Gambarnya seperti tadi, dengan mudah kita buat. Yang pertama, 2X tambah Y lebih dari sama dengan 8 ya. Ini dibuat sama dengan juga boleh ya. Dibuat sama dengan dulu nggak apa-apa. Nah, untuk Y0 X-nya 4 nih ya, jadi 4,0. Untuk X0 Y-nya 8. 0,8 dah. Terus yang X tambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Berarti untuk Y0 X-nya 12,0, untuk X0 Y-nya 6. Nah, beres. Kemudian dari situ Y lebih dari sama dengan 3 ya. Nah, ini yang ketiga. Nah, dari sini semua nanti tinggal kita gambar aja. Kita gambarkan. Nah, gambarnya set gitu ya. 12,0, 0,6. Kalau 12 segini, 6 segini. Udah. Kita main taksir aja. Terus kalau 6 segini, 4 segini dong. What? 0,8. Oke, segini. Kemudian berarti segini kira-kira. Nah, kayak gini nih. Ya, terus ini satu lagi kan. Set. Nah, selesai deh gambarnya. Tinggal kita berikan nama-namanya. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, pusat koordinat, ini titik 4, ini 12, ini 3, kemudian ini 6, kemudian ini 8. Nah, udah. Untuk yang 4,0 dan 0,8 lebih dari ya. Kalau kita uji pusat koordinat ini, titik 0,0 kita uji ya, ini ke sini 0 dibandingkan dengan 0 lebih dari 8, ini jelas salah ya kan. Maka ini bukan daerah penyelesaiannya dia, ya udah kita coret yang bukan itu ya, yang ada nolnya ini kan ada 0 wilayahnya. Nah gitu. Untuk garis 2 juga kayak gitu, 0 lebih dari sama dengan 12. Salah dong, berarti yang ada daerah 0 ini diarsir. Nah, itu dia parsirannya. Kemudian lagi, garis yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 3. Berarti ini Y3 ini lebih besar, berarti yang benar di atasnya, yang salah di bawah ini. Kita coret yang salah ini, kita arsir. Nah, gitu. Hanya ada 3 itu ya. Berarti daerah HP-nya adalah yang putih, daerahnya itu adalah ini, atau DP, daerah penyelesaian. Nah, kalau kita dikasih di sini pojoknya cuma 2 loh ya, ini pojok sama ini. Yang ini pojok nggak 0,8, bukan, karena ini garis lurus, nggak ada di situ X lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau ada X lebih dari sama dengan 0 ini jadi pojok, tapi kalau nggak ada ini langsung ke sana lurus ini. Gitu. Jadi pojoknya cuma 2 ini. Jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini dong. Ya, nah itu dia. Ini tadi 0 lebih dari 12 salah ya. Masa 0 lebih dari 12 gitu ya. Jadi dia bukan penyelesaian. Maka kita coret. Nah, walaupun di dalam soal yang diarsir itu daerah penyelesaian ya. Tapi dalam mencarinya kita justru yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Karena kalau penyelesaian yang kita arsir, kalau kita arsir DP itu nanti coreng-moreng, susah nyarinya gitu. Kalau ini kan gampang nyari yang putih, yang gak ada coretannya DP gitu kan, mudah kan. Kalaupun misalnya pada akhirnya digambar sekali lagi, terus kita arsir DP-nya itu, itu bagus kayak gitu. Misalnya ini tadi
Yang diarsir adalah daerah 2 ini gitu. Ini yang diarsir harusnya. Kayak gini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian gitu. Di soal di buku juga pasti yang diarsir daerah penyelesaian. Cuman kalau kita mengerjakan yang diarsir bukan daerah penyelesaian supaya lebih mudah kelihatan. Oke deh. Bagaimana dengan Maudia Lira? Maudila Lira. Bisa dipahami nomor 6 ini? Maudila Lira. Bisa deh? Mungkin mic-nya Maudi bermasalah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk nomor 6, kita teruskan dong. Nomor berikutnya. Kita hapus ya. 1, 2, 3 kita hapus. Oke. Next nomor 7. Ini kebalikan dari nomor 6 tadi ya, kalau ini. Jadi kalau di sini kita menyusun persamaan garisnya gitu ya. Tadi udah diajarin ya. Jadi di sini dengan mudah kita bisa bikin garisnya ini. Ini garis 1. Nih. Kita sebutlah garis 1. Sedangkan yang ini sebagai garis 2 gitu. Untuk garis 1 dia melewati 0,6 dan 10,0 gitu ya. Jadi ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya ini, sumbu X-nya yang ini. Nah, maka yang melewati 0,6 dan 10,0 dengan mudah kita buat persamaan garisnya, yaitu 6X ditambah 10Y gitu ya, sama dengan 60 gitu. Kita bagi 2 masih bisa sih. 3X ditambah 5Y sama dengan 30 gitu. Nah, sekarang bagaimana tanda pertidaksamaannya? Dia lebih dari atau kurang dari? Bagaimana menentukannya? Cara menentukannya kita uji juga titik 0,0 ini gitu. Kita uji titik 0,0 ya. Ini titik 0,0 kita uji. Di sini untuk garis 1 0,0 itu harus benar ya. Untuk garis 1. Kenapa? Karena untuk garis 1 0,0 itu daerah penyelesaian gitu. Jadi harus benar dong. Nah, sekarang 0,0 dimasukkan ke sini pastinya ya 0 dong ya. Jadi 0 kita bandingkan dengan 30. Harus benar karena dia daerah penyelesaian. Berarti supaya benar ya 0 itu kurang dari 30. Kita buat kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaannya adalah 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 30. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Sekarang yang kedua nih. Dia melalui 2,0 dan 0,-4. Berarti kali silang ya seperti tadi. Min 4X gitu ya. Ditambah 2Y sama dengan min 8. Nah, di sini di model jawaban X-nya semuanya positif ya. Berarti ini kita bagi min 2 aja nih. Jadi ini jadi 2X dikurang Y dong. Sama dengan 4. Sama ya, kita uji 0,0 juga ya. Nah, permasalahannya sekarang 0 kita bandingkan dengan 4. Apakah dia harus salah atau benar? Perhatikan di sini. Untuk garis 2. 0 itu daerah penyelesaian. Iya. Berarti harus benar. Seperti itu. Bagaimana supaya
0 benar dengan 4, berarti harus lebih kecil. Jadi 2x dikurang y lebih kecil sama dengan 4. Ini yang kedua. Nah, sudah selesai sebenarnya ya. Yang lainnya tinggal x lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, terus yang keempatnya adalah y lebih dari sama dengan 0. Ini yang keempat. Nah, jadi yang seperti ini pilihannya. Ini semuanya kurang dari ya di sini. Berarti yang membedakan di sini doang. Ya, cuman di sini aja. Mana yang 2x min y lah. 2x min y kurang dari sama dengan 4, berarti jawabannya D. Ya. Coba Dede perhatikan itu, dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Ini kebetulan persamaan garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y, jadi mudah mengalihkannya ya. Bagaimana Aisyah Sabrina? Ada yang mau ditanya? Paham, Kak. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus, clear. Nomor 8 sekarang. Nomor 8. Oh, nomor 8 begini model. Sebenarnya sih sama aja ya nomor 8 ini. Dengan nomor 7. Cuman di sini membuat garisnya kita nggak bisa kali silang tadi ya. Karena titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya di sini nggak ketahuan. Jadi kalau nggak ketahuan kita harus pakai cara biasa gitu ya, cara normal gitu. Kita nomor-nomori dulu lah ya. Misalkan yang nomor 1 gitu. Oke. Ini nomor 2 misalnya boleh. Terus ini nomor 3 ya. Terus ini nomor 4, jadi ada 4 ya. Walaupun nomor 2 ini mudah ya. Nomor 2 ini cuman Y doang ini ya. Y lebih dari sama dengan 0 udah. Jadi yang ini gak usah dicari lagi ya. Kan cuman gitu doang. Y lebih dari sama dengan 0 udah beres. Nah, nomor 1 nih. Nomor 1 kalau kita lihat dia melalui titik 3,5 dan 4,0 gitu. Nah, itu harus dibuat tuh. Ya, jadi persamaannya itu yang melalui 3,5 misalnya dan 4,0 gitu. Nah, ini harus kita gunakan rumus persamaan garis yang biasa ya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2, nama koordinatnya kita misalkan. Boleh nggak ditukar yang pertama ini X2 Y2, ini X1 Y1? Boleh ya, itu bebas penamaannya. Nah, nanti rumusnya Y kurang Y1 dibagi, ini rumus persamaan garis ya yang sudah umum kita tahu, X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kita masukkan aja, Y kurang 5 dibagi 0 dikurang 5 sama dengan X dikurang 3 dibagi 4 dikurang 3. Maka ini Y dikurang 5 dibagi min 5. Sedangkan ini X dikurang 3 dibagi 1. Ya, bagi 1 nggak ngefek ya sebenarnya. Terus kita kali silang deh ini. Jadi Y dikurang 5 sama dengan min 5X ditambah 15. Kayak gitu. Nah, kalau 5X-nya kita kumpulkan di kiri, berarti 5X tambah Y sama dengan 20. Tinggal menentukan pertiraksamaannya sekarang. Kita tetap menggunakan angka 0,0. Pertanyaannya, 0,0 dari penyelesaian garis 1 apa bukan? Coba perhatikan ini, kalau ini garisnya diarsir di sini. Berarti untuk garis 1 mendekati ke 0 itu daerah dia, sebelah sana bukan.
Berarti ini harus benar. Bagaimana 0 dengan 20 supaya benar? Berarti 0 itulah lebih kecil dari 20. Lebih kecil sama dengan. Berarti untuk yang pertama itu adalah 5x ditambah y kurang dari sama dengan 20. Nah, itu tuh yang pertama. Nah, yang kedua juga caranya kayak gitu. Nah, yang kedua udah ada ya, yang ketiga sekarang. Nah, untuk yang ketiga berarti dia melalui 2,0 ya. Dan 1,3. 2,0 dan 1,3. Maka 2,0 dan 1,3 ya. Langsung aja ke rumus ini ya. Kita nggak nulis lagi mana X1 Y1, langsung aja ya. Jadi Y dikurang 0 dibagi 3 dikurang 0 sama dengan X dikurang 2 dibagi 1 dikurang 2. Maka ini dapat Y per 3 sama dengan X dikurang 2 dibagi min 1. Nah, makanya kalau kita kali silang di sini jadi min Y sama dengan 3X dikurang 6. Berarti dapat kita simpulkan 3X tambah Y itu sama dengan 6 ya. Kayak gitu. Sekarang bagaimana titik O 0,0 untuk garis yang kedua ini? Apakah harus benar? Perhatikan di sini. Diarsir di atasnya dia ini, sebelah atasnya dia 0,0 berarti bukan daerah penyelesaian untuk dia. Untuk garis 3 ini. Jadi dia harus salah. Bagaimana supaya salah? Ya 0 lebih besar dari 6, jelas salah. Jadi di sini jawabannya dia adalah 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir. Terakhir masih ada ya. Yang melalui yang keempat nih. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat terakhir melalui 1,3 dan 3,5. Berarti dia Y min 3 dibagi 5 min 3 sama dengan X min 3 dibagi 1 min 3. Berarti ini Y min 3 dibagi 2, sedangkan di sini X min 3 dibagi min 2 per 3. Maka kalau kita coret nolnya, coret 2-nya jadinya gini, Y min 3 sama dengan, ya ini min X tambah 3 gitu. Jadi pada akhirnya di sini X tambah Y sama dengan 6. Nah, bandingkan lagi tuh. 0 dibandingkan dengan 6. Permasalahannya, untuk garis 4 benar nggak 0,0 penyelesaian? Benar. Berarti harus benar. Bagaimana supaya benar? Kurang dari. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Loh. 1,3 dan 3,5. Nah, kemana tadi? Y kurang 3, 5 kurang 3. Kalau dikali segini Tunggu dulu. Ini bukan dikurang ini dikurang 1, kebalik ini. Ini kebalik ya. Y kurang 3 iya, tapi di sini X dikurang 1 ini. Kewalik, ini kewalik. Kewalik beda nggak hasilnya ya? Ini harusnya X dikurang 1.
terus di sini 3 dikurang 1. Jadi ini sama, oh beda lah hasilnya ya, jelas beda. Sininya kurang 1, beda. Jadi X dikurang 1 di sini 2. Jadi 2 itu habis. Sehingga pada akhirnya ini Y dikurang 3 sama dengan X dikurang 1 kayak gitu. Jadi kita hapus saja. X dikurang 1. Oke. Nah, maka X dikurang Y sebetulnya min 2 gitu. Nah, sekarang kita uji 0,0 lagi. Nah, 0,0 apakah daerah untuk persamaan garis 4? Iya, betul. Jadi 0 dibandingkan dengan min 2 supaya betul bagaimana? Lebih dari. Kok di situ? Aduh, tandanya kok di situ ya. Nah, ini nih lebih dari. Maka di situ X min Y lebih dari sama dengan min 2. X min Y lebih dari sama dengan min 2. Ini yang keempat ya. Oke, jawabannya A. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X-nya tidak diketahui, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan rumus persamaan garis melalui dua titik ini. Walaupun agak lebih panjang sedikit ya. Ada cara lain. Iya, harus pakai rumus antara dua titik ini ya. Betul itu. Karena titik-titiknya ngambang dia, nggak diketahui yang memotong sumbu X-nya gitu kan. Jadi ya harus dicari satu persatu dia dengan cara rumus ini. Oke deh. Kalau sudah disimpan, dipahami di SS, biar kita lanjutkan nomor 9 ya. Oke, kita lihat nomor 9 seperti apa. Ini terlalu maksimal, so piye ya. Nah, nomor 9, nilai minimum fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu adalah fx, y-nya sudah ada ya. Fx, y sama dengan 5x tambah 10y. Berapakah nilai maksimumnya gitu kan? Nilai minimum. Maka di sini kita menggunakan uji titik pojok ya. Titik pojoknya itu 1, 2, 3, 4. Keempat titik pojok ini kita uji. Jadi yang ini titik A. 0,32. Ini titik B, kita belum tahu. Ini titik C juga kita belum tahu. Ini titik D kita udah tahu sih. Titik D-nya adalah 48,0.
Nah, maka B dan C harus kita cari juga ya, berapa itu koordinatnya. Nah, untuk mencarinya ini masing-masing garis harus dibuat dulu tuh persamaannya ya. Dibuat dulu. Jadi nanti supaya dapat di sini titik A-nya itu 0,32. Titik B-nya berapa? C-nya berapa? D-nya sudah 48,0. Nah, ada dua lagi yang belum diketahui. Sedangkan yang dua ini adalah titik potong dari garis-garis ini ya. Kayak gitu. Maka untuk ini misalkan kita berikan nama ini, garis ini. Misalkan yang ini garis 1. Ini garis 2. Ini garis 3 yang ini nih. Nah, titik B itu adalah perpotongan garis 1 dan garis 2. Ya. Untuk garis 1 sih persamaan garisnya mudah ya. Yaitu 32X gitu aja. Tambah 16Y sama dengan 32 kali 16 gitu aja dulu. Karena bisa dibagi 16 nih. Jadi kalau dibagi 16 2X tambah Y sama dengan 32 gitu aja. Iya betul, 2X tambah 3Y sama 32. Udah sama dengan aja kita bikin. Karena kita cuma butuh garis itu. Mencari titik B ini kan. Kemudian lagi yang garis 2. Garis 2 yang lewat 0,24 dan 36,0. Jadi 24X ditambah 36Y 24X tambah 36Y sama dengan 24 dikali 36. Nah, ini bisanya dibagi berapa nih? Dibagi 8. Nah, 12 Kak. dibagi 12 ya? Iya, bagi 12 bisa nih. Bagi 12 dapat 2X tambah 3Y terus ini 72. Ini yang kedua ya gitu ya. Nah, dari mereka ini dapatlah titik B sebenarnya, kita eliminasi. Karena sama-sama 2 sebenarnya eliminasinya rada enak nih. 2X tambah 2Y sama dengan 32. Waduh. Y-nya sama dengan 40 gede juga. Y-nya 40. Bukan 12 aja ya. Hmm, 24X ditambah 36. Kalau kita bagi 12. Jadi bagi 12 harusnya ini 2X kan. 3Y. Ini 72 ya kan. Ini 2X tambah Y 32. Aduh. Salah tulis ini. 2X tambah Y 32 gitu ya. Berarti di sini masih ada 2Y dong. 2Y sama dengan 40. Jadi Y-nya 20. Kalau Y-nya 20, X-nya adalah 12 bagi 2, 6. Jadi ini 6,20. Jadi B ya. Hmm? 6,20.
tinggal perpotongan antara garis 2 dan garis 3. Berarti garis 3 kita bikin dulu. Garis 3-nya ini kita bikin hijau deh. Garis 3 ini berarti 16x ditambah 48y sama dengan 16 kali 48. Ini bisa dibagi 16 ya. 3 dong. X tambah 3y sama dengan 48. Jadi dari sini kalau kita eliminasi antara garis 2 dan garis 3 ya. Oh, 3y nya bisa langsung hilang rupanya. Jadi di sini kita tempatkan 2x tambah 3y sama dengan 72. Maka langsung kita dapatkan min x sama dengan min 24. Min x sama dengan min 24. Berarti x-nya 24 dong. Oke, x-nya 24. Berarti y-nya 8. 24,8. Jadi di sini 24,8 di titik C ini. Nah, ini panjang ya, ini gini ya. Banyak banget eliminasi sana, eliminasi. Baru diuji ke tempat-tempatnya ini. Waduh, apa tuh? Titik B-nya 6,20. Titik C-nya tadi 24,8. Nah, ini kita hitung secara langsung, buset. Lumayan juga sih, tapi ini 10 kali 32 doang sih, 320 gitu langsung dapat. Sedangkan ini 5 kali 6 30. 200 berarti 230. Sedangkan yang ini 5 kali 4 20. 120 dong. Ditambah 8 berarti 80. Oh. 200. 48,0 ya. 5 kali 8 40. 5 kali 4 20. 240 dong. 0,84. Wow, ini malah 480. Ini kan ada yang 48,0 ya. 480. Pertanyaannya yang paling minim. Oh, yang paling kecil rupanya. Inilah. Ya. Oke, itu untuk nomor 9. Jawabannya D. Jadi langkah pertama buat dulu persamaan garisnya supaya dapat semua keempat titik pojok ini. Kalau keempat titik pojoknya udah selesai, maka permasalahannya udah terpecahkan gitu kan. Sudah ketahuan tuh titik minimumnya gitu. Ini kalau program linear panjangnya yang repot ya, cara ngerjainnya panjang gitu.
banyak yang dieliminasi, digambar segala macam. Sebenarnya soalnya nggak susah-susah amat program linear itu. Konsepnya ya, nggak susah-susah amat. Oke, kita hapus ya. 1, 2, 3 dihapus. Nah, sekarang kita lihat nomor 10-nya. Wah, ini kok kayaknya sih gimana ini? Segitu-segitu aja tadi. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oke. Nomor 10 di sini. Oke. Sip. Ini kita dari soal cerita nih ya. Kita bikin tabel dulu deh. Tabelnya seperti ini. Oke. Nah, kita isi tabelnya tuh. Kan disebutkan tuh sebuah perusahaan tas dan sepatu, berarti dia mempunyai produk tuh. Barang. Produknya itu tas, sepatu. Nah, di sini dia punya unsur penyusun. Ya, pembuat tas itu. Namanya unsur A dan unsur B. Kemudian dia punya keuntungan juga. Jadi memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu ya. Jadi 4 unsur A, 6 unsur B gitu ya. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Jadi tas ini memerlukan 1, 2. Sedangkan sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Dia masing-masing 2. Nah, keuntungannya yang tas 3.000. Yang sepatu 2.000. Nah, kalau kita misalkan tas itu sebagai X dan sepatu itu sebagai Y, maka kita dapat membuat model matematikanya ya. Yang pertama di sini 1X 2Y, berarti X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4 ya. Nggak boleh lebih ya. Kalau lebih nanti materialnya nggak ada lagi karena mereka cuma persediaannya cuma 4. Kemudian yang ini 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6, ini bisa disederhanakan. X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Ini yang kedua. Nah, berarti supaya kita tahu nilai maksimumnya, kita harus menggambarkannya ya, seperti program linear biasa tadi. Ini titiknya berarti 4,0 dan 0,2 gitu. Sedangkan yang ini titiknya 0,3, 3,0 dan 0,3. Oke. Kemudian ada lagi sebenarnya di sini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Terus yang ini jadi fungsi tujuan ya. Fungsi objektifnya. Jadi fx, y sama dengan 3000x ditambah 2000y. Nah, sekarang supaya kita tahu daerahnya yang mana yang dimaksud itu, kita harus menggambarkannya ya. Nah, pertama kita eliminasi dulu mereka berdua ini. Jadi X tambah 2Y sama dengan 4. 2X tambah 2Y sama dengan 6. Ini kalau dieliminasi berarti dapat langsung X-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 1 ya. Jadi titik perpotongan kedua garis ini nanti 2,1 ya.
2,1. Nah, oke, boleh kita buat gambarnya ya sebagai sketsa ya supaya kita tahu modelnya gimana sih. Oke, kita buat gambarnya. Untuk 4,0, 0,2 inilah dia. Untuk 3,0, 0,3 ini dia. Udah, gitu aja. Nah, sekarang kita berikan nama ininya. X, X dan sebagainya. Nah, ini 3, ini 3. Ini 4, ini 2 ya. Nah, ini tandanya kurang dari. Berarti daerah penyelesaiannya yang 0 ini ya. Kurang dari, maka kita arsir yang bukan. Kelihatan daerah penyelesaian kita. Jadi berarti yang diarsir untuk ke sana. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, ini berarti. Nah, sudah dicoret dua daerah, sekarang masih ada X lebih dari 0, X lebih dari 0 berarti sumbu Y ini diarsir ke sebelah kiri. Dan Y lebih dari 0 sumbu X ke bawah. Maka disinilah daerah penyelesaian. Nah, bagaimana kita menentukan maksimum minimumnya ini? Tetap kita menggunakan uji titik pojok. Jadi pojoknya 1, 2, 3 itu aja. Ini titik A, koordinatnya 0,2. Kemudian ini titik B, titik kosongnya, koordinatnya 2,1. Kemudian ini titik C, koordinatnya 3,2. Pertanyaannya, berapakah banyak tas ataupun sepatu yang diproduksi seminggu agar diperoleh keuntungan maksimum? Maka ketiga titik ini kita uji aja apa yang benar di antara mereka. Jadi untuk titik A 0,2 nilainya itu adalah 3 kali 0 ditambah 2000 kali 2, 4000. Kemudian titik B 2,1 ya. Maka 3000 kali 1 ditambah 3000 kali 2 ya. Tambah 2000 kali 1. 6000 tambah 2000, 8000 ya. Terus yang C yang 3 ya, 3,0 berarti dia 3000 dikali 3 ditambah 2000 sama dengan 2000 sama dengan 9000. Maka yang maksimal adalah 9000 itu ya. Maksimumnya max. Kapan itu tercapai? Ketika titiknya 3,0. 3 ini X, Y-nya itu 0, X-nya apa? Tas, Y-nya sepatu. Gitu. Maka diproduksi 3 aja. Yang tas, ya. 3 tas, oke. Dengan memproduksi 3 tas, tidak memproduksi yang lain ya. Itu untungnya malah lebih gede. Karena kalau sepatu materialnya banyak, keuntungannya kecil, jadi tidak menguntungkan untuk dijual. Yang sepatu dengan tas, jadi tas aja semua gitu, nggak ada yang lain.
Lah, kok laptop ini jadi berisik? Oke, itulah pembahasan untuk pretestnya ya, secara lengkap semuanya sudah dibahas. Oke, tadi kalian mengerjakan juga yang namanya post test. Tapi post test nggak ada nilainya di sini. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk pretestnya teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya? Anissa Dwi Prameswari, ada yang mau ditanyakan deh ini? Udah ngerti, Kak. Oke. Baik, kalau gitu kita ke yang post testnya ya. Tapi yang post test itu di sini nggak ada hasilnya, maksudnya nggak dikasih tahu benar berapanya kalian. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan aja. Ini kita stop aja dulu yang ini ya. Untuk kita buka yang post test. Loh, oh, ada pembahasan. Tapi sebenarnya mirip sih dengan, ya pasti mirip lah ya antara post test dan pretest gitu. Oke, untuk apa namanya post testnya ini dia. Share ya. Nah, nilai maksimum dari X tambah Y juga nih yang memenuhi. Loh, ini kayak tadi udah ya. Udah ini ya, sama soalnya berarti. Ini sudah. Nah, kalau ini daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. X tambah Y kurang dari sama dengan 8. 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Tambah Y lebih dari sama dengan 5. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Malah dipenuhi oleh fungsi sasaran 4X tambah Y dalam interval berapa aja tuh. Berarti artinya sebenarnya nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa gitu sebenarnya. Jadi kita mencari nilai minimumnya dan nilai maksimumnya gitu. Ya, langkah pertama kita gambarkan dulu ya. Jadi yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Ini titiknya adalah 8,0 dan 0,8 ya. Nah, itu. Terus kalau yang ini udah lah ya, ini gampang ini tadi kan. Oke. Kemudian X tambah Y ini yang ketiga berarti dia 5,0 dan 0,5 gitu. Nah, udah terus Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi gitu aja. Maka kita gambar ya. Supaya tahu daerah penyelesaiannya, gambarnya kayaknya di mana ya. Sini aja deh. Supaya di sini itu oret-oretan, di tempat yang lain itu. Nah, 8,0, 0,8, 8,0 lurus-lurus aja itu mah sama gitu loh ukurannya kayak gini. 0,5 juga begitu. Tapi ini dua garis sejajar ini ya. Sejajar persis dia gitu. Kemudian dari 3 sampai 6 gitu kan. Kalau dari 3 sampai 6 misalnya begini. Straight gitu. Terus 6-nya di sini misalnya.
Nah, udah nih. Gini nih, nggak tahu pas apa ukurannya nih. Mudah-mudahan pas lah. Jadi sumbu Y, sumbu X, pusat koordinat. Nah, ini titik 5, ini 5. Kemudian yang ini 8, yang ini juga 8. Nah, yang ini 3, yang ini 6 gitu. Nah, yang kita arsir yang bukan penyelesaian ya. Jadi untuk 8 itu penyelesaian yang ke bawah, berarti yang bukan ke atasnya. Jadi kita coret nih. Nah, udah. Sedangkan yang ini di antara 3 dan 6 yang bukan kita coret ya, yang bukan ya ini. Nah, yang bukan tuh. Sama di sini. Itu juga bukan. Nah, itu tuh daerah HP itu udah mulai kelihatan tuh putih ya. Wow. Kok bisa begitu ya? Dan apa lagi ya? Oh, ada juga yang lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, oke. Jadi untuk yang ini, yang satu lagi, tambahnya lebih dari sama dengan 5, berarti yang bukan ini. Nah, ini masih ada putih sedikit lagi nih, diarsir gini, diarsir juga, bukan daerah penyelesaiannya. Kenapa bukan? Karena Y lebih dari sama dengan 0. Jadi, di bawah sumbu X nggak boleh ikut juga. Nah, ini dicatat juga nih. Nah, gitu. Jadi daerah penyelesaiannya itu berupa segi 5. Jadi pojoknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, pojok-pojoknya ini kebetulan koordinatnya mudah dicari nih kalau kayak gini mah. Mudah. Makanya namanya A ya. Yang A itu kan untuk X3. Jadi kalau X3 berarti Y-nya 5 gitu. 8 dikurang 3. Jadi itu jelas 3,5 gitu. Kemudian misalkan yang ini B nih. Ini juga mudah jadinya. Tinggal 3, berapa coba? 3,2 lah. Kemudian yang ini udah ada nih. 5,0. Terus misalkan yang ini D nih. Yang ini D. D juga sudah ada 6,0. Terus yang ini terakhir nih. Titik E. Ini DP. Titik E berapa untuk X6? Berarti dia Y-nya 2 jadi 6,2 gitu. Nah, ada 5 titik semuanya sudah diketahui. Sedangkan fungsi objektifnya itu 4X tambah 5 ini. Maka semua nilainya kita data ya. Nanti kelihatan tuh siapa yang paling kecil, siapa yang paling gede gitu ya. Kita mulai dari titik A. Dan fungsinya kita tulis juga di sini ya. 4X tambah 5Y. Kita mulai dari titik A. Titik A 3,5. Maka 4 kali 3 ditambah 5 kali 5 loh. 25 tambah 12. 37 dong. Kemudian titik B. 3,2. 4 kali 3 ditambah 5 kali 2. 22. Kemudian titik C. 2,8. 4 kali 5 tambah 0 ya, 20 dong. Kemudian titik D sama dengan titik D itu kan 6,0 ya.
Maka 4 kali 6 tambah 0. 4 kali 6, 24. Masih ada satu lagi ya titik ya. 6,2. 4 kali 6 ditambah 5 kali 24 tambah 10, 34. Oh, dapat kita lihat yang paling minim, yang kecilnya adalah 20 dong. Jadi min, sedangkan paling gede 37 rupanya. Max. Jadi dari 20 sampai 27. Ringan ya. Oke. Daerah penyelesaiannya berupa segi 5. Walaupun segi 5-nya ya tidak begitu aturan ya. Oke teman-teman, itu penyelesaian untuk nomor 2. Silakan adik-adik lihat itu, dipahami. Gambarnya semuanya ya. Oke. Bagaimana adik-adik? Si Esterina Febrianti. Yang mau ditanyakan Esther? Bagaimana? Paham, Kak. Ya, oke. Kita lanjutkan kalau gitu next. Seret, kita hapus dulu. Nah, ini sama ya dengan yang tadi nomor 10, kita lihat dulu yang lainnya. Ini juga ya. Buat model matematik ini juga. Nah, sih mirip sih memang antara post-test dan pretest itu. Atau ada yang lebih urgen di sini ya. Ini juga sama kayak yang tadi. Ini juga. Oh. Kalau begitu tidak ada lagi yang lebih urgen, ini sama semua. Oke deh. Secara umum sih semuanya mirip ya. Kalau gitu nggak ada yang harus didahulukan yang mana lagi, nggak ada. Kita bahas nomor 3 juga nggak apa-apa. Ini tinggal dibuatkan dulu itunya ya. Apa namanya? Tabelnya lah. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kilo, sedangkan kelas ekonomi 20 kilo. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kilo. Harga tiket kelas utamanya 150.000 dan kelas ekonominya itu 100.000. Agar pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama harus berapa gitu. Jadi yang ditanya di sini kursi dari kelas utamanya itu aja. Ini panjang ya yang gini-gini ya. Kenapa panjang ya? Harus bikin model matematikanya dulu gitu kan. Gambarnya gitu ya. Cara penyelesaiannya mana? Ini dari program linear ini yang paling akhir ya. Yang paling terakhir ini. Biasanya kan sudah ada model matematikanya, tinggal mencari maksimumnya aja. Sekarang sudah ada gambarnya. Ini enggak, ini dari nol nih, gambarnya enggak ada. Model matematiknya enggak ada, harus dicari sendiri. Tahu. Kalau kecil-kecil aja lah. Segini aja udah. Ini segini. Ini segini gitu. Lalu goresan terakhir malah bengkok. Oke, kita isi ya.
Nah, jadi penumpang, ini berarti penumpang ya, karena ini pesawat, ini udah penumpang. Penumpang ada kelas utama, ada kelas ekonomi. Ada ya. Jadi kelas utama ini kita sebutlah X ya, kelas ekonominya kita sebut Y. Kemudian di sini apa coba? Bagasi. Oh, bagasi. Jadi bagasi kelas utama itu adalah 60. Bagasi kelas ekonomi 20 aja. Total bagasi yang bisa diangkut 1440. Kemudian di sini kursi ya, kelas utama menggunakan satu kursi, kelas ekonomi juga satu kursi. Total kursi adalah 48 doang. Kemudian di sini tiket. Tiket untuk kelas utama itu 150.000. Kelas ekonominya 100.000 ya. Jadi model matematikanya kalau begini 60x ya. 60x ditambah 20y gitu. Kurang dari sama dengan 1440. Ini sudah bisa kita bagi 20 ya. Jadi kalau kita bagi 20 nolnya hilang, terus ini 3x tambah y gitu aja. Ini jadi 72 gitu. Ini yang pertama. Kurang dari ya. Tidak boleh lebih. Kemudian di sini satu lagi x tambah y kurang dari sama dengan 48 gitu. Yang kedua. Terus ya yang ini adalah x lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, jadi kemudian yang itu tiket itu jadi fungsi objektif ya. Jadi jadi fungsi objektif, fungsi yang akan dimaksimumkan. Wah, oke, fx, y dia kita buat gini aja. 15x ditambah 10y. Nanti hasilnya dikasih 0,4 ya. Jadi ini dalam 0,4 gitu. Supaya perhitungan tidak terlalu besar-besar gitu ya. Untuk titik-titiknya, nah untuk titik-titiknya ya, yang ini 72 dibagi 3, dapat 24,0, kemudian 0,72. Kemudian di sini 48,0, 0,48. Nah, di sini kita ada cara ya, kalau cuma dua garis begini, kita ada cara tanpa menggambar ya, ada caranya ya. Caranya main coret aja gitu. Tapi di sini harus ada dulu eliminasi. Eliminasi ya, jadi kita eliminasi dulu untuk mencari titik potongan. Nah, kita eliminasi antara x tambah ini x tambah y sama dengan 72 dengan x tambah y sama dengan 48. Jadi kita eliminasi, dapat di sini 2x sama dengan berapa lagi? 4. X 12, ini berapa? 8 kurang 12. Hah? 36. Oke. Berarti koordinatnya dia ini adalah 12,36. Nah, jadi kita main coret aja. Sehingga kita hanya menguji 3 titik. Yang ini wajib diuji, titik-titik eliminasi ini wajib. Kemudian kalau yang ini, karena ini kan tanda kurang dari ya, jadi titik potong sumbu X yang dipakai yang kecil. Jadi yang ini dicoret nih.
Ini nggak usah diuji, ini tidak berlaku gitu loh ya. Yang berlaku ini. Terus untuk titik potong sumbunya 0,48, 0,72 yang gede ini nggak berlaku, yang berlaku yang kecil karena ini kurang dari gitu. Kalau misalkan kita pakai yang gede 0,72 berlaku untuk persamaan 1, tapi persamaan 2 nggak berlaku karena 72 itu tidak lebih kecil dari 48 gitu ya. Paham ya maksudnya? Sehingga kita tidak usah menggambarnya. Ini aja kita uji ketiga titik ini, yaitu 0,48, kemudian boleh 24,0 ini, kemudian ini satu lagi 12,36. Tinggal dihitung. Nah, jadi 15 nol pasti nol lah ya, kemudian 10 dikali 48 berarti 480. Tapi masuk 04, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4.800. Sekarang yang ini 15 dikali 24 tambah 0 ya, nggak ngepet lah ya. Ini berapa lagi ini, tanggung banget sih. 300 ditambah 60, 360 dong. 360 berarti 3.600.000. Kemudian yang ini 15 dikali 12 tambah 10 kali 36. Ini itu 150 berarti 180 tambah 350. 540 ini. Ini 5.400.000. Oh. Maksimumnya 5.400.000 itu berarti. Yang ini maksimumnya ini. Nah, dengan komposisi 1236 ya. Jadi yang kelas utama 12 orang, kelas ekonominya cukup 36 orang. Ini tanpa digambar ya, karena cuma 2. Tapi kalau ada 3 misalkan garisnya atau apalagi 4, 5 dan seterusnya, sebaiknya digambar. Karena kalau kita main tanda-tanda seperti ini nanti agak susah gitu. Tapi kalau cuma 2 boleh main coret-coret begini, daripada kita gambar lagi lebih lama kan. Cuman kalau memang garisnya lebih dari 2 ya harus digambarkan. Karena kita kesulitan tuh mencari daerah penyelesaian itu di mana gitu. Ya, seperti itu ya teman-temannya. Jadi untuk program linear itu sangat mudah, bukan hal yang sulit, dan di UTBK dia sering juga muncul. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawabnya. UTBK program linear jarang dikombinasi dengan bab lain ya. Dia biasanya kalau program linear rata-rata berdiri sendiri gitu. Soalnya program linear aja gitu ya. Kombinasi dengan trigono enggak ya. Jadi rada enaknya di situ. Oke ya, sampai di sini saja. Kita sampai jam 2.30 waktunya udah pas habis ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham dan sudah terreview daya ingatnya kembali tentang program linear ya. Dan jangan lupa diulang-ulang terus untuk materinya. Kalau kalian masih kurang juga bisa ditonton di genius.net, bisa bagi yang punya akun genius.net ya. Kalau enggak di YouTube bisa. YouTube kita ada Genius Center Official. Di sana ada juga tuh. Ya, kalau rajin dengerin lagi ada videonya. Itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Sama-sama ya. Thank you adik-adik.